Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin dan pertolongan dari Allah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf Ibnu Murri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 676 Hijriyah. Dan kita masih membahas Al-Haditsus Tsani, hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, atau yang disebut dengan hadis Jibril alaihi salam. Karena Jibril datang mengajarkan tentang pokok-pokok ajaran agama ini. Kita masih membahas tentang al-iman wa arkanuhu, makna keimanan dan rukun-rukunnya, yang Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman, maka Rasulullah mengatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, beriman kepada rasul-rasul utusan Allah, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah yang baik ataupun yang buruk. Kita telah membahas iman kepada malaikat di pertemuan sebelumnya. Berarti kita lanjut, malam hari ini kita akan membahas al-imanu bi kutubillahi al-munazzalah, beriman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah ini? Para ulama mengatakan wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 perkara. Kalau 4 perkara ini ada di dalam keyakinan seorang muslim, maka dia telah sempurna keimanannya kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Al-awwalu, yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Wajib kita meyakini bahwasannya semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar-benar berasal dari Allah Ta'ala. Maka nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Saya sudah lama dengar kabar mahasiswa perguruan tinggi Islam di Indonesia, Pak, menulis tesisnya dengan judul menggugat otentisitas Al-Quran. Dia ragukan, Pak, keaslian Al-Quran. Ini mahasiswa perguruan tinggi Islam, Pak, negeri lagi, subhanallah, ya. Nulis tesisnya menggugat keaslian Al-Quran, subhanallah.
Ya, sama saja dia meragukan Al-Quran ini dari Allah Ta'ala. Mengerikan sekali, Pak, karena metodologi yang digunakan metodologinya orientalis. Ya, mereka kritik isi Al-Quran yang nggak sesuai dengan akal mereka. Ya, mereka hancurkan bangunan keilmuan yang telah dirumuskan oleh para ulama. Awal Mei kemarin, Pak, kalau Bapak dengar di berita, di Surabaya itu ada Surabaya Chapter. Mereka membuat piagam Surabaya yang di situ mereka menuntut kesetaraan gender. Perempuan harus sama dengan kaum laki-laki. Itu profesor, Pak. Ya, profesor-profesor didatangkan dari Amerika, dari Iran. Mereka membuat deklarasi bersama perguruan tinggi Islam di sana yang mereka menuntut adanya equal, kesamaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Kita ada di zaman yang luar biasa, Pak. Nah, ya, orang berani bicara agama dengan akal logikanya, bukan dengan pemahaman para sahabat, bukan dengan pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Makanya keluarlah ya fatwa-fatwa yang menyimpang dari mereka, karena pemahamannya dengan akal logika. Semua ayat Al-Quran, semua hadis Rasulullah yang gak sesuai dengan akal logika mereka, mereka tolak. Ini kan bahaya sekali. Ini metodologinya orientalis kayak gini. Ya, semua ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah yang padahal sahih, riwayatnya Bukhari dan Muslim, mereka tolak kalau itu gak sesuai dengan akal logika mereka. Maka ini, Pak, jangan sampai ada di antara anak-anak kita yang kuliahnya perguruan tinggi Islam tapi kok meragukan keaslian Al-Quran. Subhanallah, ya. Apa yang dipelajari di dalam kampus-kampus tersebut kalau mereka sudah meragukan Al-Quranul Karim asli dari Allah Ta'ala. Maka ini, Pak, harus wajib ada keyakinan, seyakin-yakinnya di dalam hati kita semua kitab-kitab yang Allah turunkan. Ada berapa, Pak, kitab-kitab Allah? Wallahu a'lam. Jumlahnya kata para ulama kita tidak mengetahuinya tepatnya berapa. Hanya yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ada 5 saja. Adapun jumlah tepatnya kita tidak tahu. Ya, ada hadis yang mengatakan jumlahnya 104 kitab. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para ulama, hadis ini hadisnya palsu. Yang mengatakan jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah itu jumlahnya ratusan. Ya. Di antara ya yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang nama-nama kitab itu kan ada 5, Pak, ya. Yang pertama adalah Zabur, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Allah Daud yaitu kitab Zabur. Yang kedua Taurat. Yang ketiga Injil, wa anzalna Taurata wal Injil, dan kami turunkan Taurat dan juga Injil. Yang keempat Al-Quranul Karim. Yang kelima apa, Pak? Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Suhuf itu, Pak, nama lain dari kitab juga. Nanti kita bahas apa isinya Suhuf Ibrahim dan Musa itu. Ya. Tapi kita harus meyakini ya bahwasannya semua kitab-kitab ini asli Allah yang menurunkannya. Nggak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasannya ada keraguan di dalam hati seorang hamba bahwa ada ketidaksempurnaan dari kitab-kitab tersebut. Ini yang pertama, Pak, ya. Allah Ta'ala berfirman, Pak, dalam surah Asy-Syura ayat 15, kata Allah Ta'ala, wa qul amantu bima anzalallahu min kitab
Dan katakanlah wahai Muhammad, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitabnya. Ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 136. Allah Ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada kami, dan kami beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub wal asbat. Asbat ini anak dan cucunya Nabi Allah Yakub. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa asbab ini termasuk dari golongan para nabi. Jadi asbat ini Pak, keturunannya Yakub, yang kata sebagian ulama mereka juga jadi nabi. Berapa jumlah nabi Pak? Hah? Berapa jumlah nabi? Nantilah ya kita bahas kalau iman kepada Nabi dan Rasul. Jumlahnya dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam riwayat Tirmidzi, sahabat Abu Dzar pernah bertanya, Pak, kam iddatal anbiya, berapa jumlah para nabi wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan mi'atu alfin wa arba'ah wa ishruna alfan. Berapa tuh Pak? Yang belajar bahasa Arab, mi'ata alfin wa arba'ah wa ishruna alfan. Mi'atu alf berapa? 124.000 jumlah para nabi saja. Ya, makanya asbab keturunannya Nabi Allah Yakub itu digolongkan mereka juga termasuk para nabi. Tapi yang Allah sebutkan hanya Yusuf saja. Padahal semua keturunannya ada berapa Pak? Anaknya Nabi Allah Yakub 12. Ya, hanya satu yang disebutkan di dalam Al-Quran Nabi Allah Yusuf. Padahal 11-nya lagi pun mereka juga para nabi. Allah Rasul berapa Pak? Ditanya juga Rasulullah oleh Abu Dzar, kamil mursalun, berapa jumlah para rasul wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, salasami'atin wa bid'ata asyar. Dalam riwayat lain, salasami'atin wa khamsata asyar. Jumlahnya 315 rasul. Ya. Tapi yang Allah ceritakan kepada kita hanya 25 nabi dan rasul saja. Walaupun ada Pak, nabi-nabi yang berasal yang Rasulullah ceritakan dalam hadis-hadis. Tapi nanti kalau kita bahas iman kepada nabi dan rasul. Kemudian juga kata Allah Ta'ala, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan kami beriman dengan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rabb-Nya, dan kami tidak membedakan salah seorang di antara mereka, dan kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka ini dalil Pak, wajib mengimani keaslian kitab-kitab Allah. Walaupun memang yang terjaga Pak, yang terjaga dari distorsi, dari penyelewengan, dari perubahan, itu hanya Al-Quran saja. Inilah Pak, yang membuat orang-orang Syiah itu sesat Pak, karena mereka menganggap Al-Quran itu telah dirubah oleh para sahabat, kata mereka. Bagaimana mereka meyakini Al-Quran telah dirubah, padahal Allah yang menjamin, Allah jaga keaslian Al-Quran sampai hari kiamat nanti.
Oh, ayatnya jelas, surah Al-Hijr ayat yang 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra, nama lain dari Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya, kata Allah. Maknanya Al-Qur'an ini gak akan pernah bisa dipalsukan, dirubah, diselewengkan, karena Allah yang jamin. Itulah kenapa kesesatan orang-orang Syiah kan gitu. Mereka menganggap Al-Quran yang ada sekarang sudah dirubah. Ya, Al-Quran yang ada sekarang tidak sempurna. Ya. Maka inilah Pak yang harus kita jaga Pak. Dalam akidah kita meyakini kitab-kitab Allah yang Allah jaga sampai hari kiamat, Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab sebelumnya memang tidak ada jaminan Allah akan menjaga keasliannya. Tapi itu asli turun dari Allah Pak, kita wajib mengimaninya. Ini yang pertama Pak ya. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita mengimani bahwasannya kitab-kitab Allah itu Allah yang langsung menurunkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua Pak, maknal iman bi kutubillah. Makna iman kepada kitab-kitab Allah adalah al-imanu bi asma'ihi allati na'rifu ismahu minha wa amma ma alimna ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Yang kedua Pak, makna beriman kepada kitab-kitab Allah, kita mengimani nama-nama kitab-kitab Allah yang Allah sebutkan secara terperinci. Adapun kitab-kitab Allah yang kita tidak ketahui namanya, maka cukup kita mengimaninya secara global saja. Karena tadi Pak ya, kita tidak tahu berapa tepatnya jumlah kitab-kitab Allah ini. Yang kita tahu hanya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang jumlahnya 5 kitab tadi, ya, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dan juga Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan secara umum isi kitab-kitab yang Allah turunkan ini Pak mencakup 3 perkara. Tadi Pak ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa secara umum Pak memiliki 3 perkara yang selalu ada di dalam kitab-kitab tersebut. Apa saja itu? Kata Imam Ibn Qayyim, yang pertama tentang iman kepada Allah Ta'ala. Semua kitab-kitab itu mengajarkan iman kepada Allah yang benar. Makanya di antara landasan pokok ajaran agama Islam itu kan tauhid. Maka semua kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Rasulullah atau sebelum Al-Quran itu sama Pak, mereka juga mengajarkan tauhid, beribadah kepada Allah dengan benar. Makanya Allah katakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Karena di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah pasti di dalamnya ada makna iman kepada Allah yang benar. Ini Pak yang pertama. Yang kedua, kitab-kitab yang Allah turunkan ini mengajarkan al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat, kepada kampung akhirat. Itu sama Pak. Taurat, Injil, Zabur mengajarkan itu. Ya, bahwa iman kepada hari akhirat. Ini kan yang didustakan oleh orang-orang kafir. Mereka nggak meyakini adanya hari kebangkitan. Mereka nggak meyakini adanya hari pengadilan Allah. Makanya yang dibawa oleh semua kitab-kitab Allah ini
iman kepada hari akhir. Yang ketiga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, isi yang terdapat di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan secara umum adalah al-amalus shalih. Perintah untuk senantiasa beramal saleh. Jadi sama Bang, semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu perintahnya adalah beramal sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul tersebut. Ya. Maka wajib kita mengimani secara spesifik yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Adapun yang tidak disebutkan, maka cukup kita mengimaninya secara global saja. Ya. Baik, ini makna yang kedua Pak ya. Saya ingin jelaskan sedikit Pak tentang bedanya Taurat dengan suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Karena mungkin di antara kita bingung Pak, kan Musa sudah diturunkan Taurat, tapi kok ada suhufnya lagi? Untuk apa fungsinya? Ya Pak, mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Maka para ulama menjelaskan Pak, apakah sama isi yang ada dalam kitab Taurat dengan isi yang ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa? Ya. Maka dijelaskan Pak ya, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Jami' li Ahkamil Quran, ketika beliau menjelaskan perbedaan antara suhuf Ibrahim dengan Taurat, atau suhuf Ibrahim dan Musa dengan Taurat ya. Di antara perbedaannya Pak ya, amma suhufu Ibrahim wa Musa kanat mawa'idho wa amsalan la ahkama fiha falam yathbut laha hukmul kutub al-mushtamalah ala ahkam. Dijelaskan di sini Pak perbedaan antara suhuf Ibrahim Musa dengan Taurat ya. Kata beliau, kalau suhuf Ibrahim dan Musa isinya hanya nasihat-nasihat saja, isinya perumpamaan saja, tidak ada pembahasan tentang hukum di sana, sehingga tidak bisa disebut ya sebagai kitab yang berisi tentang masalah-masalah hukum, tapi isinya nasihat-nasihat saja Pak. Ya. Adapun kitab Taurat jelas Pak, isinya berkaitan dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Allah Musa sebagai syariatnya untuk diberikan kepada kaum Bani Israel. Tapi kalau suhuf Pak, itu tidak berisi tentang hukum, hanya nasihat-nasihat saja. Allah kasih contoh Pak, isi suhuf Ibrahim dan suhuf Musa di dalam Al-Quran. Yang pertama, surah An-Najm ayat 36 sampai 41. Itu isinya suhuf Ibrahim dan Musa seperti itu. Allah mengatakan, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Apakah belum diberitakan kepadamu wahai Muhammad apa yang ada pada suhufnya Musa dan juga apa yang ada dalam suhufnya Ibrahim yang selalu menyempurnakan janjinya. Maka dari ayat 38 Pak sampai 41 itu dijelaskan Pak, isinya suhuf Ibrahim Musa itu apa? Di antaranya alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, wa allaisa lil insani ma sa'a. Seseorang tidak akan memperoleh pahala dari Allah kecuali apa yang telah dia usahakan. Yang ketiga, wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwasannya usahanya tersebut
kelak akan diperlihatkan pada hari kiamat nanti, summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian mereka akan diberikan balasan dengan balasan yang paling sempurna. Itu isinya suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Dari mulai ayat 38 sampai 41 dalam surah An-Najm. Ya. Ini yang juga dijelaskan oleh Abdurrahman As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Yang kedua, Pak, isi suhuf Ibrahim dan Musa, Pak. Bapak sering baca pasti dalam surah Al-A'la. Isinya kan nasihat, Pak. Dari ayat keberapa tuh, Pak? Qad aflaha man tazakka. Ayat keberapa itu? (18) ya. Iya, silakan dilihat ayatnya, Pak. Pokoknya itu isinya suhuf Ibrahim dan Musa, diantaranya qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang menyucikan jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Ini indikator kesuksesan itu 3, Pak, kata Allah. Ya. Yang pertama, man tazakka, orang yang selalu menyucikan jiwanya. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih, orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, mengingat nama-namanya. Yang ketiga, fasalla, orang yang senantiasa menjaga salatnya. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini kan nasihat. Tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Kita diingatkan kan, Mbak, dengan ayat ini. Ini suhuf Ibrahim dan Musa juga isinya ini. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Apa yang menyebabkan orang lalai sholat berjamaah di masjid? Dunia. Apa yang menyebabkan seseorang tidak mau menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah? Dunia. Makanya kan ayat ini dianjurkan untuk kita baca setiap malam, Pak, ya. Dalam sholat apa, Pak? Sholat witir. Biar kita ingat tuh, Pak, di malam hari, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ya. Makanya disyariatkan, Pak, kalau witirnya 3 rakaat, Pak. Kalau witirnya 3 rakaat, ya, dianjurkan baca Al-A'la rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua, dan Al-Ikhlas rakaat yang ketiga. Itulah, Pak, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah, baik beliau dalam keadaan safar maupun beliau dalam keadaan mukim. Apa sholat sunnah itu? Yang pertama, sholat sunnah witir, Pak. Rasulullah nggak pernah tinggalkan, baik beliau mukim maupun safar. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh beliau juga tidak pernah tinggalkan, baik beliau dalam keadaan mukim maupun beliau dalam keadaan safar. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Baru Allah sebutkan, Pak, inna hadza lafis suhufil ula. Nasihat-nasihat tadi, Pak, ada di dalam suhuf yang terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada dalam suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Makanya isinya nasihat. Ya, yang ada dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa itu hanya
nasihat-nasihat saja, tidak berkaitan dengan hukum-hukum syariat Allah. Ya. Ini Pak ya, bedanya antara kitab Taurat dan juga suhuf Ibrahim dan juga suhuf Musa. Berarti Pak, ada bagian dari Al-Quran yang membenarkan tentang isi di dalam suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Karena Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran ini. Ya. Kemudian Pak, yang ketiga, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah itu belum sempurna sampai seorang hamba meyakini annal Qur'ana, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim nasikhun lil kutubis sabiqah, menghapuskan syariat dan hukum yang dibawa oleh kitab-kitab sebelumnya. Jadi harus meyakini kita Pak, Al-Quran ini menghapus syariat dan hukum yang dibawa oleh kitab-kitab sebelumnya. Ya. Makanya ada hadis yang sahih kan Pak, di dalam riwayat Bukhari yang Umar bin Khattab Pak pernah membawa kitab Taurat. Ya. Umar bin Khattab pernah bawa kitab Taurat Pak. Ya. Kemudian Rasul melihatnya, maka Rasul mengatakan, "Afi syakkin anta ya ibnal Khattab?" Apakah engkau memiliki keraguan di dalam hatimu tentang Al-Qur'an ini wahai Umar bin Khattab? Ya. Kemudian ya, Rasulullah mengatakan, "Alam ati biha bayda'u naqiyah. Lau kana akhi Musa hayyan ma wasa'ahu illa tabahi." Kata Rasulullah, apakah di dalam kitab Taurat itu terdapat ajaran yang masih asli? Maka di sini sudah disebutkan di zaman Rasul pun Taurat sudah mengalami perubahan-perubahan. Makanya kata Rasulullah, kalau seandainya Nabi Allah Musa masih hidup, pasti dia akan mengikuti ajaranku. Maknanya mengikuti hukum apa Pak? Yang ada dalam Al-Quranul Karim. Makanya nanti Pak, Nabi Allah Isa ketika turun mendekati hari kiamat, Nabi Allah Isa mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dia tidak membawa syariatnya lagi Pak, karena dia sudah berada di zaman ya Rasulullah dan dia wajib mengikuti syariat tersebut. Ya, karena syariat-syariat sebelum Rasulullah itu telah dihapuskan, walaupun tidak semuanya dihapus Pak. Yang dihapus itu perkara-perkara tentang masalah yang cabang-cabang saja. Adapun masalah yang usul Pak, tentang masalah-masalah pokok agama Islam ini itu tidak dihapus. Seperti apa? Mentauhidkan Allah Ta'ala. Itu tidak dihapus Pak. Dari syariat Nabi terdahulu, kitab-kitab yang dibawa terdahulu itu tetap ada yang namanya tauhid dan dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Begitu juga Pak, syariat salat, puasa, ya. Kan Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi umat sebelum Rasulullah pun puasa Pak, ada dalam kitab-kitab mereka. Tapi bagaimana cara puasanya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, ya. Tapi dijelaskan ada syariat puasa, ada syariat sholat yang itu tidak dihapus karena itu berkaitan dengan pokok ajaran agama ini. Ya, maka ini Pak, yang Allah hapus itu apa? Syariat-syariat yang sifatnya cabang Pak. Misalnya di zaman Nabi Allah Musa, kalau orang mau bertaubat Pak, dia harus bunuh dirinya. Kalau mau taubat harus bunuh diri Pak. Kayak apa tuh yang di Jepang? Yang di Jepang tuh apa? Hah? Apa? Ninja.
Harakiri. Kok jadi Ninja Hattori? Iya, harakiri kan begitu ya. Mereka kalau ingin menembus kesalahannya, mereka bunuh diri. Syariatnya Nabi Allah Musa begitu. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Kalau kalian mau taubat, taubatlah ya kepada Allah dengan cara membunuh diri-diri kalian sendiri. Kalau syariat ini masih diberlakukan, banyak yang mati orang Islam. Ya, karena banyak yang taubat ya. Di zaman Nabi Allah Musa begitu syariatnya. Kalau mereka mau bertaubat, maka mereka harus membunuh diri-diri mereka sendiri. Tapi syariat ini sudah dihapuskan. Ya, adapun umatnya Rasulullah diberikan keringanan. Kalau mau bertaubat, cukup mereka dengan 3 perkara ya, kata Imam Nawawi. Mereka mengakui dosa yang mereka lakukan, mereka menyesali dosa yang mereka lakukan, dan mereka bertekad tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Nah, ini artinya syariat terdahulu sudah Allah hapuskan, ya, tidak lagi berlaku untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga Pak. Bapak mungkin kalau dalam kitab tafsir itu banyak baca tentang kisah-kisah Israiliyat. Ya, para ulama Pak membagi kisah-kisah Israiliyat itu ada 3 Pak. Ya, jadi tidak semuanya harus kita benarkan Pak. Karena banyak juga kisah-kisah Israiliyat yang di situ hanya sekedar dongeng dan cerita yang tidak ada sandarannya. Ya. Dulu orang Yahudi kan pernah berkata, kalau kalian mendatangi istri kalian dari belakang, nanti akan lahir anak yang matanya juling. Itu kan kisah Israiliyat tuh. Makanya Allah bantah, ya. Allah katakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka silakan kalian datangi dari arah manapun. Maksudnya ya, dari arah manapun di sini sama Pak, maksudnya tepat di bagian yang memang di situ bisa melahirkan Pak, bukan di dubur gitu ya. Kalau di dubur ulama sepakat memang tidak boleh dan haram hukumnya. Tapi orang Yahudi menganggap Pak, kalau mendatangi kubul seorang istri tapi dari belakang akan lahir anak yang matanya juling gitu. Ini kisah Israiliyat Pak, yang nggak boleh kita percayai. Makanya Allah bantah tadi dengan nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Makanya ulama membagi kisah Israiliyat menjadi 3 macam Pak. Yang pertama, ma'alimna sidquhu fayusaddaq, yang Al-Quran memang membenarkan kisah tersebut, maka wajib kita meyakininya. Ini yang berkaitan dengan yang pertama Pak. Ya, contoh Pak, Rasulullah pernah berjumpa dengan orang Yahudi Pak. Kemudian orang Yahudi itu berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, inna najidu annallaha yaj'alus samawat ala usbu' wasairil khalaik ala usbu' fayaqul anal malik. Wahai Muhammad, kami dengar bahwa Allah Tuhanmu menjadikan langit itu dari 1 jarinya, dan semua makhluk juga ada dalam 1 jarinya. Lalu Allah mengatakan, sayalah raja. Maka Rasulullah membenarkan itu karena Al-Quran membenarkan itu. Kata Rasulullah pun tersenyum Pak terhadap ucapan pendeta Yahudi itu. Kemudian membawakan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 67, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah
was-samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggamannya pada hari kiamat nanti. Maka betul Pak, ini dari kisah Israiliyat, tapi dibenarkan oleh Rasulullah apa yang datang dari Al-Quran membenarkannya. Baik, kita lanjut Pak setelah salat Isya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas iman kepada kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Kita tadi membahas bahwasannya iman kepada kitab-kitab Allah ini tidak sempurna, harus mencakup 4 perkara. Tadi yang pertama, kita wajib beriman semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu asli Allah yang menurunkannya. Yang kedua, kita wajib beriman dengan nama-nama kitab secara khusus yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan beriman secara global tentang nama-nama kitab yang tidak Allah sebutkan. Dan yang ketiga, kita meyakini Al-Quran datang untuk menghapus syariat-syariat yang ada sebelum dari yang ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang keempat, iman terhadap kitab-kitab Allah ini tidak sempurna kecuali dengan yang keempat, yaitu wajibnya beramal dengan Al-Quranul Karim selama ayat-ayatnya tidak dihapus oleh Allah Ta'ala, atau hukum-hukumnya tidak dihapus oleh Allah Ta'ala. Berarti yang keempat, wajib orang yang beriman beramal dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Sampai Allah sebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang yang fasik. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Jadi wajib Pak, ya, gak boleh kita menolak hukum Allah karena gak sesuai dengan perasaan kita. Biasanya yang sering ditolak itu Pak, hukum Allah, hukum tentang pembagian warisan. Maka ibu-ibu harus paham, hukum Allah memang menetapkan lidzakari mislu hadzil unsayain. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-10 itu Allah berwasiat bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini bukan berarti memarginalkan kaum perempuan, tapi di sini Allah lebih tahu maslahatnya, karena laki-laki itu yang punya kewajiban mencari nafkah. Adapun perempuan, mereka tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah. Ini Pak yang biasanya ditolak, hukum pembagian warisan. Ya, begitu juga biasanya orang-orang zaman sekarang itu pengennya udahlah dibagi rata saja. Nah, kan begitu Pak ya, udah dibagi rata aja, laki dan perempuan, kan enak, sama-sama adil. Ya, boleh nggak Pak seperti ini?
Gak boleh Pak, haram hukumnya. Meskipun semuanya ridho. Karena tidak boleh ridho kepada kemaksiatan, sama saja dia tolak hukum-hukum Allah. Ya, nggak boleh. Kecuali Pak, kalau mau seperti itu, bagikan dulu bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Setelah itu laki-lakinya mau nyerahin ke adik perempuannya ke kakak perempuannya, baru bolehnya. Tapi dibagikan dulu sesuai hukum Allah. Ya, jangan langsung dibagi rata. Ini sama saja dia tolak hukum Allah dan merasa hukum buatan manusia itu jauh lebih baik. Makanya Pak, di akhir ayat itu surah An-Nisa ayat 11 itu yang berbicara tentang hukum warisan, Allah jelaskan abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, mereka nggak tahu mana yang lebih maslahat di dalam pembagian harta warisan ini kecuali apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Allah yang lebih tahu Pak, kemaslahatannya. Makanya Pak, satu-satunya ilmu Pak, yang Allah langsung jelaskan secara detail di dalam Al-Quran itu ilmu warisan Pak. Karena Allah bakal tahu ini hambanya banyak yang ngeyel ini kalau masalah harta. Ya, banyak yang ngeyel, ya. Selalu gunakan logika, perasaannya. Makanya Allah jelasin, Pak, pembagiannya siapa yang dapat setengah, siapa yang dapat 1/4, siapa yang dapat 1/8, siapa yang dapat 2/3, siapa yang dapat 1/3, siapa yang dapat 1/6. Itu jelas Pak, di Al-Quran semuanya Allah sebutkan. Dan ini satu-satunya ilmu Pak, secara detail Allah jelaskan itu tentang ilmu masalah warisan. Karena Allah tahu Pak, ya. Kalau Allah nggak jelaskan detail itu, banyak yang nolak Pak. Ini sudah Allah jelaskan detail saja, masih banyak yang nolak, ya, yang nggak mau berhukum dengan hukum Allah tersebut dalam pembagian warisan. Ya, maka jangan gunakan perasaan, akal, logika di dalam menolak hukum Allah Ta'ala ini. Ya, maka wajib Pak, beramal dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Ya, termasuk juga ya bagi kaum ibu-ibu ini biasanya, ya, ada syariat di dalam Al-Quran, ya, tentang poligami ibu-ibu. Kalau belum mampu melakukannya, ya jangan ditolak gitu. Cukup diam saja, ya. Jadi nggak perlu mengatakan poligami itu nggak membawa maslahat. Dia celah hukum Allah, ya. Dia celah syariat Allah. Nggak boleh seperti itu, ya. Karena wajib bagi kita menerima dan mengamalkan hukum Allah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Apalagi di framing ya oleh media, orang yang poligami pasti rumah tangganya hancur. Ya, itu kan yang selalu di framing media. Makanya mereka senantiasa menolak itu kan akhirnya. Padahal mereka nggak tahu orang-orang yang sukses juga dalam poligami kan begitu. Nggak pernah muncul aja kan di media. Ya, kayak Pak Nugroho kan nggak pernah muncul di media, ya, coba dimunculkan, ya, kalau dimunculkan mungkin oh iya ternyata ada juga orang yang sukses kan gitu, ya. Ini yang dimunculkan selalu yang bermasalah, makanya akhirnya pandangannya negatif tentang syariat Allah, ya. Nah, ini ya, kata subhanallah ya. Karena pernah ikut majelis syekh itu tentang hadis riwayat Bukhari itu, beliau mengisahkan ya tidak ada Pak, sahabat Rasulullah yang mereka hidup cuma beristri satu, rata-rata mereka 2 atau 3. Ya, di majelisnya syekh itu ketika menjelaskan ya satu hadis tentang masalah itu ya. Ini bukan ngomporin Mbak ya, Anda jelaskan saja ya. Jangan menolak hukum Allah karena perasaan ya.
Kalau memang belum mampu, sudah, jangan dicela syariat Allah tersebut. Ya, karena tidak ada syariat hukum yang Allah tetapkan di Al-Qur'an pasti itu kemaslahatan untuk hamba-hambanya. Ya. Kemudian, Mbak, ya, wajib kita berhukum kepada Al-Qur'anul Karim, mengamalkan ya apa yang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian, Mbak, Al-Qur'anul Karim ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, al-hifzu minat taghyiri wat tabdili wat tahrif. Al-Qur'anul Karim Allah jaga dari perubahan, dari penyelewengan dan dari distorsi makhluknya. Tadi ayatnya sudah Anda bacakan, surah Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Yang kedua, Pak, keistimewaan Al-Qur'an, annal Qur'ana jaa'a muayyidan wa musaddiqan lima jaa'a fil kutubis sabiqah. Al-Qur'anul Karim datang untuk membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga menghukumi, Pak. Kalau ada dalam kitab sebelumnya yang ternyata sudah diubah, maka Al-Quran yang menjadi hukumnya, Pak. Al-Quran kalau bertentangan, Pak, kitab Taurat yang ada saat ini, kitab Injil yang ada saat ini ternyata bertentangan dengan Al-Quran, berarti itu sudah diubah dan diselewengkan. Karena nggak mungkin Allah menurunkan kitab-kitabnya justru saling kontradiksi. Ya, makanya ada ilmuwan Barat kan yang dia masuk Islam gara-gara ngelihat Injil kok banyak banget, Pak. Ya, beliau sampai menemukan kitab Injil itu ada sekitar 90-an lebih. Ya, dan antara Injil yang satu dengan Injil yang lain itu juga saling bertentangan. Al-Quran kan nggak begitu, Pak. Makanya kata Allah, "Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, niscaya akan banyak kontradiksi di dalamnya. Tapi nggak ada, ya, antara Al-Quran, ya, yang hukum-hukum yang ada di dalamnya tidak ada yang kontradiksi. Yang ketiga, ya, annahu nasikhun li syara'i'il kutubis sabiqah al-mukhalifati lima fihi wa huwa khatamal kutubi kama anna Muhammadan khatamar rusul. Al-Quran sebagai penghapus syariat-syariat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Karena Al-Quran merupakan kitab terakhir yang Allah turunkan, sebagaimana Rasulullah Muhammad yang menjadi penutup para nabi dan rasul. Ya. Maka Al-Quran tadi, Pak, dia menghapus syariat yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, Pak, annahu mu'jizun bilafzihi wa binazmihi wa ahkamihi wa akhbarihi fala yastati'u ahadun an ya'tiya bimithlih. Al-Quran ini, Pak, memiliki mukjizat dalam lafaznya, dalam susunan redaksinya, dalam hukum-hukumnya, dalam berita-beritanya. Makanya tidak ada, Pak, seorang pun yang bisa mendatangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Satu ayat saja, Pak, nggak ada yang bisa. Ya, makanya Al-Quran ini kan mukjizat dari sisi lafaznya, dari sisi susunan redaksinya, Pak. Makanya Al-Hafiz Ibnu Katsir, Pak, ketika menafsirkan firman Allah dalam surah Yusuf itu, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan kepada Muhammad Al-Quran ini dengan bahasa Arab agar kalian berpikir. Al-Hafiz Ibnu Katsir, Pak, menyebutkan keistimewaan Al-Quran. Kata beliau, Al-Quran ini turun kepada Nabi yang mulia.
dari seorang malaikat yang paling mulia, turun di kota yang paling mulia, turun di bulan yang paling mulia, turun di malam yang paling mulia, dan turun dengan bahasa yang mulia, yaitu bahasa Arab, yang dia bisa menyentuh hati dan jiwa-jiwa manusia. Ya, ini Pak Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau sebutkan kemukjizatan Al-Qur'anul Karim. Turun di malam yang mulia, malam Lailatul Qadar, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, turun di kota yang mulia, Makkah Al-Mukarramah, turun kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turun dari malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Maka ini keistimewaan Al-Quran dibanding kitab-kitab sebelumnya. Dan belum ada Pak yang bisa mendatangkan satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quranul Karim. Ya, dulu kan Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu itu pernah mencoba Pak. Tapi malah lucu dia buat. Ya, dia buat kalau nggak salah, wa ma adraka mal fil. Tahukah kalian apa itu gajah? Ya, gajah diceritakan, ya, yaitu punya belalai dan taring. Ya, dia sok-sok buat tentang surah Al-Fil untuk mendandingi Al-Fil yang ada di dalam Al-Quran, tapi malah jadi lucu. Ya, inilah kalau buatan manusia nggak bisa menandingi keindahan bahasa yang Allah turunkan melalui Al-Quran. Yang terakhir Pak, samaratul iman bil kutub, buah dari keimanan kepada kitab-kitab Allah. Ada 3 Pak. Yang pertama, al ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, Pak, kita mengetahui begitu perhatiannya Allah kepada hamba-hambanya. Dan Allah turunkan kitab-kitabnya ini bukti kasih sayang Allah, Pak, kepada kita. Kenapa? Karena dengan kitab yang Allah turunkan, dia jadi petunjuk, Pak, bagi kita. Makanya kata Rasulullah kan, 2 perkara ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. 2 perkara yang kalau kalian pegang terus ini, 2 perkara ini, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quran wa sunnah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Al-Quran bukti rahmat, kasih sayang Allah kepada hambanya, ingin memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Ini loh jalan keselamatan, ini loh jalan kebahagiaan. Ya, kita aja kan kalau beli mobil pasti ada buku petunjuknya Pak. Ya, kalau beli motor ada buku petunjuknya. Kalau beli elektronik kita butuh buku petunjuk. Ini kita mengarungi kehidupan dunia butuh petunjuk, Pak. Dan petunjuknya dari Al-Quran. Makanya siapa yang meninggalkan Al-Quran, Pak, pasti hidupnya tersesat dan sengsara, Pak. Ya. Yang kedua, Pak, buah dari keimanan kepada kitab-kitab Allah, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a lakum likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Dari sini juga kita mengetahui Pak, hikmah Allah Ta'ala dari setiap syariat yang Allah turunkan kepada suatu kaum. Syariat tersebut selalu bersesuaian dengan keadaan kaum tersebut. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 48, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sesungguhnya kami jadikan di antara kalian, setiap umat dari kalian, syariat dan petunjuk. Dan Al-Quran ini Pak,
menjadi petunjuk yang terakhir karena dia selalu relevan di setiap waktu dan zaman. Ini kan membantah orang-orang liberal yang katanya hukum potong tangan sudah nggak berlaku lagi. Ya, hukum apa tuh? Cambuk, ya, rajam itu sudah nggak relevan lagi, kan gitu tuh orang liberal. Ya, padahal Pak, munculnya keamanan di suatu negeri ketika mereka menerapkan hukum syariat Islam. Kita kan lagi rame nih Pak, kasus begal. Ya, tahu Pak, hukuman begal dalam Islam itu? Kata Allah, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Orang yang membegal Pak, dalam syariat Islam itu, mereka hukumannya yang pertama mereka dibunuh Pak. Yang kedua mereka disalib. Yang ketiga, ini yang paling minimal Pak, mereka dipotong tangan dan kakinya secara silang. Dia begal pertama kali Pak, dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Dia masih begal lagi, dipotong lagi tangan kiri dan kaki kanan. Itu memberikan efek jerah Pak, kalau hukum syariat Islam diterapkan. Orang akan mikir dia 1000 kali mau melakukan begal. Hari ini subhanallah, ya, hukumnya bisa dimainkan kan, ya, hukumnya tidak memberikan efek jerah, ya. Orang membunuh kan seperti biasa Pak sekarang. Padahal kalau di Saudi saja, Bapak yang pernah menyaksikan hukum kisos itu kan nggak kuat Pak. Ya, pernah ke masjid kisos kan Pak? Ya, di situ ditegakkan kisos, Pak. Lihat kepala itu gelinding, darahnya muncrat. Itu memang efek jerah. Makanya dilakukannya kapan? Setelah sholat Jumat. Biar orang-orang itu tahu, ya, beratnya hukuman bagi mereka yang membunuh saudara muslimnya tanpa hak. Ya. Jadi nggak main-main, jiwa dibalas jiwa. Ini kan hukum yang adil. Makanya kalau hukum Allah ini diterapkan Pak, niscaya akan tercipta keamanan. Ya, saya dulu punya teman di Madinah, dia nyaksiin Pak, hukum kisos itu nggak kuat, pingsan. Ya, karena luar biasa Pak. Ya, darahnya muncrat, kepalanya gelinding, darahnya kemana-mana. Itu memang efek jerahnya terasa bagi mereka yang menyaksikan hukum kisos. Ya, tapi ini Pak ya, bahwa syariat Allah itu sesuai dengan kaum ya yang Allah turunkan kepadanya syariat tersebut. Ya. Yang ketiga Pak, syukrun nikmatillahi fi dzalik. Buah dari iman kepada kitab-kitab Allah Pak, kita bersyukur dengan nikmat Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dan memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini Pak, kita ini kadang kurang bersyukur Pak, kalau bisa beramal soleh. Padahal Pak, dulu para ulama salaf Pak, ini kata Ibnu Rajab dalam Lataiful Ma'arif, karena ba'dus salaf, sebagian ulama salaf dulu Pak, mereka kalau bisa bangun sholat malam, mereka bersyukur. Kalau mereka bisa bangun qiyamul lail sholat malam, mereka bersyukur. Dengan apa bersyukurnya? Mereka puasa di siang hari. Subhanallah. Mereka kalau bisa bangun sholat malam Pak, mereka buktikan syukurnya dengan apa? Puasa di siang harinya. Karena mereka bersyukur bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah sampai segitu. Ya, kalau mereka bisa bangun di malam hari sholat malam, mereka akan puasa di siang harinya sebagai apa Pak? Tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur dengan nikmat Allah. Allah berikan Al-Quran ini sebagai petunjuk
bagi kehidupan kita, maka kita syukuri dengan mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. InsyaAllah kita lanjut pertemuan selanjutnya, iman kepada para nabi dan rasul-rasul Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Pak. Nah, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau seandainya kejadiannya ini orang tua ini misalnya masih hidup, tapi dengan sepihak dia memberikan hartanya kepada anaknya, sementara yang lain tidak dapat. Itu bagaimana? Subhanallah. Anak satu saja yang dia kasih. Oh, maksudnya semua anaknya dikasih atau anak satu orang saja? Satu orang anak saja dikasih. Yang 4 nggak kebagian. Padahal masih hidup. 4 anaknya masih hidup. Yang dikasih anak yang perempuan saja. Subhanallah. Gitu. Belum meninggal, iya. Iya, jazakallah khairan, Pak. Pertanyaan yang bermanfaat. Yang pertama, Pak, harta warisan itu baru dibagikan setelah orang itu meninggal dunia. Kalau harta itu dibagikan sebelum orang itu meninggal, itu namanya bukan warisan, Pak. Itu namanya hadiah saja. Ya. Ini yang pertama, Pak, ya. Harus dicatat, harta warisan itu baru dibagikan setelah orang itu meninggal. Yang kedua, kalau ibu itu berwasiat tadi, sudah, harta saya semuanya untuk anak perempuan ini. Ini wasiat yang batil, yang tidak boleh dijalankan. Karena para ulama memberikan syarat, wasiat itu baru boleh dijalankan. Yang pertama, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris justru nggak boleh dapat wasiat, ya, karena dia sudah ada jatahnya dari bagian warisan. Yang kedua, yang namanya wasiat, Pak, tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Bahkan sebagian ulama memakruhkan 1/3 saja, Pak. Itu sudah dimakruhkan. Karena itu sudah terlalu banyak. Kesian bagian ahli warisnya jadi terkurangi. Makanya yang lebih bagus, kata Syekh Utsaimin, kurang dari 1/3 harta kalau ingin berwasiat. Jadi jangan pas 1/3-nya, apalagi lebih. Nah, maka dua tadi, Pak. Kalau dia ternyata berwasiat orang tua ini, ya, dan wasiatnya tadi dikasih semuanya, kan itu lebih dari 1/3 harta, maka itu tidak boleh dijalankan dan berdosa, Pak. Orang tua yang melakukan itu berdosa. Makanya, Pak, wajib bagi anak itu kalau memang ingin agar orang tuanya paham, Pak, pembagian warisan, datangkan ustaz, ya, atau orang, ya, dari departemen agama, ya, yang mungkin orang tua kita bisa lebih menerima, Pak. Kalau yang datang memang orang yang cukup disegani lah, gitu ya. Jadi kalau memang bermasalah, Pak, tadi, ya, datangkan ustaz atau orang dari departemen agama yang memang paham tentang pembagian warisan. Begitu, Pak. Wallahu ta'ala. Nah, Jadi ada dia punya anak 8 orang. Perempuannya ada 4 orang. Jadi sebelum dia meninggal, dia berwasiat untuk memberikan hartanya kepada anaknya yang paling kecil. Dan setelah orang
Begitu waktu dia menunjukkan apa itu, dia masih kecil dari ini orang ini tidak mau bersekolah. Akhirnya sekarang anak-anak yang lain itu belajar di proses satu belajar yang dikasih saya juga anaknya balas bagaimana cara penjelasannya. Iya, jazakallah khairan. Iya, Pak. Ini kan karena mungkin orang tua tersebut nggak paham cara pembagian waris dalam Islam. Makanya tadi, Pak, harus dikasih tahu cara pembagian dalam syariat Islam nggak begitu. Hanya satu orang anak saja yang bontot tadi ya, yang paling kecil saja yang dapat warisan. Tapi semua anak berhak mendapat warisan dari orang tuanya. Bahkan satu-satunya, Pak, ahli waris yang dia nggak bisa dihapus atau dihalangi itu adalah anak. Anak itu sudah pasti dapat bagian, Pak. Apakah dia dapat bagian termasuk yang setengah atau afwan, termasuk yang sisa dari harta warisan. Bahkan kebanyakan kan anak itu dapat sisa, sudah dibagi ke istri, bapak, ibu, ya, maka sisanya ya buat anak. Maka seluruh anak harus dapat, Pak, ya, karena dia merupakan ahli waris yang nggak bisa dihalangi oleh ahli waris yang lainnya. Makanya tadi, Pak, solusinya datangkan ustadz yang paham tentang pembagian warisan, datangkan orang dari departemen agama, ya, atau dari MUI lah ya, mungkin agak disegani, maka biar untuk menjelaskan kepada orang tua ini cara pembagian warisan yang sesuai syariat. Paling begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan, Pak. Ahli waris. Jazakallah khair, Pak. Pertanyaan yang juga bermanfaat ya. Memang, Pak, sebelum harta orang yang meninggal ini dibagikan kepada ahli waris, ada 3 perkara yang harus dilakukan. Yang pertama, hartanya si mayit ini digunakan untuk membiayai kepengurusan jenazahnya. Jadi sebetulnya biaya kepengurusan jenazah itu diambil dari hartanya si mayit, Pak. Ya. Jadi diambilnya dari harta si mayit. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hartanya masih ada, maka digunakan untuk membayar hutangnya. Hutangnya ada 2, Pak. Hutangnya kepada Allah, hutangnya kepada sesama manusia. Hutangnya kepada Allah apa? Kalau dia pernah bernazar, Pak. Dia bernazar dulu, kalau saya dapat tender ini, saya akan kurban sapi misalnya. Berarti itu jadi hutang, harus dibayar, ya. Atau misalnya dia pernah melakukan perkara-perkara pelanggaran-pelanggaran syariat yang dia terkena hukum kafarat. Misalnya pernah berhubungan dengan istrinya di siang hari Ramadan, dan itu harus membayar, ya, bersedekah 60 orang miskin. Itu hutangnya kepada Allah. Yang kedua, hutangnya kepada sesama manusia. Walaupun ulama beda pendapat, Pak. Kalau uangnya pas-pasan, mana yang didahulukan? Bayar hutangnya kepada Allah atau bayar hutangnya kepada sesama manusia? Mana yang didahulukan, Pak?
Kalau dia bayar hutangnya kepada Allah, dia nggak bisa bayar nih kepada sesama manusia. Sebaliknya, kalau dia bayar kepada manusia, dia nggak bisa bayar hutangnya kepada Allah. Mana yang didahulukan? Ulama beda pendapat, Pak, tapi pendapat lebih kuat kepada manusia. Karena Allah itu Maha Pengampun, Pak. Mudah Allah maafkan. Tapi kalau manusia susah, Pak. Hutangnya nggak dibayar, sudah ditagih kita di akhirat nanti. Ya, makanya hutangnya kepada manusia yang didahulukan. Kalau masih ada sisa, yang ketiga, Pak, menjalankan wasiatnya. Makanya tadi wasiat nggak boleh lebih dari sepertiga. Baru, Pak, setelah hartanya digunakan, biaya kepengurusan jenazah, membayar hutangnya. Yang ketiga, menjalankan wasiatnya. Baru kalau ada sisa, dibagikan kepada ahli waris. Lalu bagaimana untuk pembayaran hutangnya saja? Hartanya sudah habis. Apakah wajib seorang anak membayarkannya? Secara hukum fikih, Pak, anak tidak wajib membayarkan. Secara hukum, Pak, ya. Kita bicara secara hukum nih, bukan secara moral. Kalau secara moral dan etika ya tentu nggak etis gitu. Ya, tapi secara hukum fikih memang anak nggak punya kewajiban, Pak, membayarkan hutang orang tuanya. Karena orang tuanya harus bayar sendiri hutang yang dia telah lakukan tersebut. Tapi tentu secara moral, secara adab dan etika kan nggak enak ya. Masa anaknya rela gitu, orang tuanya masuk neraka gara-gara hutangnya kebanyakan di dunia dan nggak bisa dia bayarkan. Tapi secara hukum memang, Pak, hutangnya orang tua tidak menjadi tanggungan ahli waris. Dia harus bayarkan sendiri dengan harta yang dia miliki. Tapi kalau anak memang ada yang mau menanggungnya, ya itu lebih baik tentu. Ya, kalau memang udah biarin saya yang lunasi, itu nggak apa-apa. Bahkan itu bagus, sangat dianjurkan. Tapi hukum asalnya ahli waris tidak menanggung hutang dari orang yang meninggal tersebut. Ini bahayanya hutang, ya. Makanya Rasulullah kan mengatakan, lisyahidi yughfaru kullu dzambin illa dainuh. Orang yang mati syahid, adakah yang lebih mulia, Pak, daripada orang yang mati syahid? Tapi kata Rasulullah, orang yang mati syahid semua dosanya diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Itu orang yang mati syahid, Pak. Ya, semua dosanya diampuni sama Allah kecuali hutangnya. Harus dia bayar nanti dengan pahala-pahala amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu. Ibu-ibu ada yang bertanya? Enggak ada. Ini kalau sudah diam biasanya lapar. Iya. Kita cukupkan Bapak Ibu ya. Sudah agak larut, nanti makannya makin malam makin kolesterolnya tinggi. Baik, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.